Hai teman-teman, bergabung lagi di kegiatan kita siang hari ini. Ayo segera kembali lagi ke Instagram Live kita teman-teman. Ayo, terus bergabung, terus bergabung. Ayo kita segera mulai lagi nih teman-teman. Oke, thank you yang sudah bergabung. Hai hai. Oke. Ada siapa ya? Maria Felicitas, ada Julia Felicia, ada Skolastika Gita, ada Priscilia Meliana, Krisi Putri, Aulia Mentari. Ayo semuanya bergabung. Kita akan segera mulai teman-teman. Suara saya terdengar nggak teman-teman? Tolong dong diberitahu kalau terdengar. Suara saya terdengarkah? Hai. Iya, mari Yuta. Oke. Ayo terus bergabung. Yes. Ayo, kedengeran ya? Oke, thank you. Cecilia. Thank you sudah dikomentari, diberi feedback. Oke, teman-teman, sambil menunggu yang akan segera masuk kembali. Teman-teman, pada siang hari ini kita akan berbicara tentang lebih sedikit, lebih bahagia. Oke, teman-teman, seperti tadi sudah diperkenalkan, ya, nama saya Pak Egi, atau biasa dipanggil Kak Egi boleh, Pak Egi boleh, silahkan, teman-teman. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian, pasti kan banyak yang bingung, mengapa lebih sedikit lebih bahagia, teman-teman? Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak? Boleh dong tulis di komentar. Mungkin nggak kira-kira lebih sedikit lebih bahagia, teman-teman? Boleh tuliskan komentar, mungkin Pak, atau mungkin ada yang bilang, ah nggak mungkin Pak. Nah, apanya yang sedikit Pak? Apa saja pokoknya. Oke, apa kira-kira yang bisa membuat kita lebih sedikit lebih bahagia, teman-teman? Mungkin ya. Oke, thank you kata Krisantia. Adinda berpendapat bilang katanya mungkin. Oke. Baik, teman-teman. Kegiatan Pak Egi sehari-hari ya adalah sebagai trainer, sebagai coach, sebagai juga konselor. Jadi Pak Egi ini backgroundnya sama seperti guru-guru BK kamu, teman-teman, ya. Seperti Bu Susi, seperti Bu Dewi, seperti Bu Vicky, seperti Suster Agneta, seperti Suster Bibina, ya. Jadi Pak Egi juga kebetulan satu alma mater dengan Ibu Susi dengan Ibu Dewi, ya, dari Jogja juga, Sanata Dharma dulu kuliah Pak Egi. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya apa sih tujuan kamu belajar di sekolah? Oke, yang telat nggak apa-apa, baru mulai kok. Oke, nggak ada hukuman, nggak ada hukuman kalau terlambat. Asal jangan nggak ikut sama sekali ya, dan juga jangan live ya, jangan live tiba-tiba ya. Oke, ada yang punya pendapat teman-teman? Boleh dong ditulis diketik. Tujuan belajar kamu apa sih ke sekolah itu? Coba, boleh diketik pendek-pendek aja. Tujuan kamu belajar di sekolah itu apa? Ayo, apa? Ada yang tahu kira-kira apa tujuan belajarmu di sekolah? Untuk sekolah, biar pinter cari ilmu. Oke, good. Oke, thank you dari Jennifer. Apalagi? Lihat Pak Asep. Oke, disuruh mama katanya belajar. Kumpul sama temen. Untuk dapat uang jajan, meraih cita-cita, biar pinter. Biar dapat ijazah. Dapat temen. Ketemu sama guru karena kangen ya. Lihat Pak Kris. Waduh, Pak Kris sudah dikangenin nih. Biar nggak gabut di rumah. Aduh, kasihan banget ya. Biar nggak gabut. Biar sukses. Oke. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Wow, keren-keren jawabannya. Numpang makan bakso di kantin. Aduh, please dong. Masa cuma numpang makan bakso? Biar pinter. Belajar. Oke, teman-teman. Kita lihat
video sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita lihat video sebentar ya teman-teman. Oke, sekali lagi mohon dimaklumi karena kita kan pakai IG live. Jadi mungkin kalau gambarnya tidak sejernih di layar HP kamu, mohon maaf ya. Yuk kita lihat sebenarnya apa sih tujuan kamu belajar di sekolah. Oke, yuk kita lihat sebentar. Call me, but I spent 16 years going to school, and I still don't know. When I finished, I didn't know how to do my own taxes, purchase a home, or apply for a loan. I didn't know a thing about investments, building credit, or getting a job. I graduated at the top of my class, and what did I have? This fancy diploma to sit at home with my mom. But luckily, they did teach me some important skills like factoring trinomials and how mitochondria is the powerhouse of the cell. I'm so happy I remember the Pythagorean theorem, because it helped me a lot. Okay, I'm lying, let me stop. Because all the stuff they taught me, truthfully, I forgot. Mom, remember when you would ask me, what did you learn in school today? And I would say, nothing much. I wasn't being modest. The truth about it, Mom, is I had already forgotten. And it's not just me. Millions of students sing the same song. How many of you guys avoid eye contact with the teacher to try not to get caught upon? Afraid to raise your hand for fear of being wrong, which proves that school isn't an environment for learning or building up the intellect. It's just a game you play for grades and how many A's you can collect. But I guess what do you expect when the most commonly asked question in class is this gonna be on the test? Is this going to be on the test? See, if school put learning instead of testing and memorizing as the top standard, then the letter F would not stand for failure. It would stand for find another answer. And if school was really interested in our personal and academic success, students would wake up later, have more freedom and homework, a lot less. And that's not my opinion. This conclusion has been scientifically tested and proven. And any teacher that doesn't believe me, feel free to check my works cited page to inspect. Oh, and I did it in MLA format because I know that's all you will accept. See, students would get more benefit from an extra hour of sleep than putting them through the torture of an extra essay, reading 150 pages, doing problems 1 through 60 on the worksheet, and having 3 projects due by the end of the week. Not only is it pointless pain, but it's also dim-witted. Because we get so much work, but they don't teach the time management skills to deal with it. See, in school, we are controlled by bells. We have to learn in rooms with the feng shui of a prison cell. We have to ask permission to relieve bodily functions, but not before the teacher asks a million questions like, why didn't you go before class? I'm sorry, my bladder is kind of on its own schedule, and it's not always timely. See, teachers always say, use your time wisely. But that never makes sense to me. Because these 6 cruel hours of our lives we call school might literally be the worst use of time management ever in history. Think about it, the traditional teaching method is foolish. No, it's useless, multiplied by the square root of stupid. What they do is they cram information in your head, force feeding you, and then you throw it up on the test. That's not education, that's bulimia. And the more bulimic you are, the better you will do on their assessment. So it's no wonder why so many students graduate mentally and emotionally anorexic. See, school teaches you how to memorize dots. True education should teach you how to connect them. True education teaches you how to catch a fish. School teaches you, yeah, you caught the fish, but you didn't show your work, so it doesn't count. Throw it back. I'm just asking, what is school for? It's not education. That's just not true. If you still think that, you might be sniffing glue. See, the word education comes from the Latin root educe, meaning bring out, i.e. bring the gifts out of a person and make them viable. But school doesn't bring out much. It just stuffs more facts inside of you. Now some of that stuff is justifiable. We need reading, writing, and some arithmetic. That's fair. But are you telling me metamorphic and igneous rocks are more important than self-care?
If suicide is the third leading cause of death of ages 10 to 24, and Harvard studies suggest the biggest predictor for success is self-control and emotional health, then why the heck aren't we taught how to handle stress, bullies, or rejection? How about anxiety or depression? You know, skills we need for our entire lives. Bro, I don't even know how to cook. I'm honestly surprised I'm still alive. But hey, at least I can name all the battles that happened in the Civil War. Seriously, what is school for? Some say you need it to be successful, and that's something we do not doubt. But do you own a MacBook or iPhone? Did you know they both were created by a dropout? Are you watching this video on Facebook or YouTube? Doesn't matter which you choose, they both were created by dropouts. Ever use Snapchat, WhatsApp, shopped at Whole Foods? Well, thank a dropout. Does your home furniture come from IKEA? Okay, don't get the wrong idea. He was not a dropout. Don't be a fool. I mean, how could he drop out? Ingvar Kamprad, founder of IKEA, never even went to school. I know what you're thinking. He's just picking and choosing. There's millions who didn't go to school that aren't successful. Who is he fooling? And you're right. But open your history books and start perusing. You'll find the very people we idolize in school never really had formal and/or secondary schooling. I'm talking George Washington, Abe Lincoln. America's best presidents had zero school between them. Ben Franklin, Thomas Edison, shall I proceed? Ernest Hemingway, Mark Twain, Teddy Roosevelt, Margaret Mead. Now please, I'm not saying drop out, because some schools are great and many teachers are rare treasures. I'm saying that there's a difference between people who are smart and people who score better. I'm saying that your future is something that no test will ever measure. Even if that test begins in 3 letters like SAT, ACT, it's BS if they say those determine your LIFE. No, your destiny is in your hands. You must shape it to be great. So don't expect school to open doors, because it's more likely to slam them in your face. Sometimes I wonder about all the dreams lost in school and how much potential goes to waste. If it wasn't for music and YouTube, then I would have been just another lost case. Everybody watching this, please, close your eyes. Imagine a child sitting in the back of some teacher's class in some town. He never raises his hand, he fails most of his classes, but inside of him, there is a passion. And if nurtured and brought out, will lead him to discover the cure for cancer. But you see, I'm afraid that that child's gift will never come out. He will never win the Nobel Prize award because in class he was ignored and his worth was judged only by his scores. So teachers, principals, parents, advisors, and students, I ask one more time, what is school for? Oke, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, bagaimana pendapat tentang filmnya barusan, videonya barusan? Kemungkinan besar sudah ada yang pernah lihat ya, teman-teman. Oke. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Oke, baik. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang baru saja sudah pernah merasa melihat video tersebut ya. Ini videonya ada di YouTube kok, teman-teman. Jadi teman-teman bisa download sendiri, bisa lihat sendiri ya. Ini dari apa namanya? Kalau searchingnya tulisannya memang tadi sudah ada yang tahu, Prince Ea ya. Nah, Prince Ea. Cukup banyak tayangan-tayangan dia yang cukup berkualitas bagus, terutama berkaitan dengan dunia pendidikan atau dunia sekolah. Nah, teman-teman, kembali lagi. Kalau saya tanya, kalau begitu tujuan kalian ke sekolah apa? Apakah sekedar hanya supaya punya teman? Apakah hanya sekedar pengen dapat ijazah? Atau sekedar supaya dapat status? Kalau di rumah malu, begitu ya? Karena tidak punya status sebagai pelajar. Nah, saya pikir untuk di zaman sekarang ini dan juga di masa depan, ya generasi kalian, generasi milenial ini, sangat penting menyadari pentingnya pendidikan. Sekolah bukan cuma sekedar mendapatkan materi pelajaran, tetapi lebih daripada itu. Nah, teman-teman, seperti juga pada saat-saat pandemi seperti sekarang ini, semua dirubah.
semua mindset manusia dirubah. Yang harusnya kita bisa kemana-mana, kita bisa berkarya, kita bisa sekolah, kita bisa bekerja, kita bisa jalan-jalan, kita bisa bertemu dengan teman, kita bisa menjabat tangan teman-teman kita bisa memeluk teman-teman kita. Kali ini semuanya ditiadakan. Nah, teman-teman, kira-kira setelah peristiwa seperti ini, setelah peristiwa pandemi ini, kira-kira dunia akan kembali lagi atau akan ada perubahan, teman-teman? Kalau menurut Pak Egy sendiri, kemungkinan besar memang setelah pandemi ini pun berakhir, semuanya sudah akan berubah, teman-teman. Terutama apa? Paradigma tentang kesehatan. Ya, setelah pandemi ini selesai, seperti teman-teman kalau ada yang sudah lihat di televisi, di negara Tiongkok, di negara China, yang lebih dahulu pandeminya selesai, sehingga mereka sudah bisa kembali lagi ke sekolah, kita bisa lihat apa yang terjadi dengan murid-murid di sekolah. Ya, teman-teman bisa nanti cek sendiri di Google. Ya, mereka membuat topi, teman-teman. Ya, ada yang sudah lihat kan ya? Ada dibikin topi. Semua orang wajib pakai topi. Kenapa pakai topi? Ternyata bukan sekedar asal topi, tetapi topinya dibuat ada tandanya, ada bendanya yang supaya jangan terlalu dekat jarak antara mereka. Jadi teman-teman, kelihatannya ini pun juga nanti akan terjadi di Indonesia, di Jogja juga. Misalnya pun nanti pemerintah menyatakan bahwa pandemi selesai, bisa sekolah lagi, bisa bekerja lagi, bisa jalan-jalan lagi. Kemungkinan besar kita pun juga sudah akan berubah mindset kita, perubahan diri kita akan banyak terjadi. Ya. Nah, inilah yang memang akan terjadi di masa depan kita. Nah, teman-teman, salah satunya saya pengen mengajak kita semua, mumpung kita sekarang sedang ada di rumah, ada di mana lagi, di kos-kosan begitu ya. Kita pengen melihat lebih lanjut lagi. Kita lihat ke dalam materi kita. Nah, teman-teman, tantangan kehidupan generasi milenial, anak-anak remaja zaman sekarang. Teman-teman, ada yang sudah pernah lihat film ini belum? Ada yang sudah pernah lihat film ini belum, teman-teman? Ini film dari Thailand, teman-teman. Ada? Ada yang sudah pernah lihat filmnya, teman-teman? Judulnya Bad Genius. Judulnya adalah Bad Genius. Nah, oke. Nah, teman-teman sekalian, film Bad Genius yang tadi Pak Egy perlihatkan gambar posternya, film ini berdasarkan dari sebuah kisah nyata. Ya, film ini berdasarkan dari sebuah kisah nyata. Nanti di bagian akhir, mudah-mudahan masih ada sisa waktu, kita akan lihat sedikit filmnya. Tetapi sebenarnya film ini pun juga sudah ada di YouTube. Kalau Anda mau lihat mumpung ini lagi di rumah kan ya. Nah, jadi kalau misalnya pun nonton, it's okay. Karena Pak Egy juga hobinya salah satunya nonton. Tetapi pilihlah tontonan yang bermutu, berkualitas. Jangan cuman drama Korea terus gitu ya. Film-film ya sekali-kali boleh sih. Tapi jangan terus-menerus gitu ya. Coba sekali-kali cari film-film yang menginspirasi, yang memberikan semangat, memberikan pembelajaran buat kita. Nah, ini salah satu hobi Pak Egy. Setiap kali nonton, berusaha mencari inspirasinya. Nah, teman-teman, film Bad Genius ini berdasarkan dari sebuah kisah nyata, menceritakan tentang seorang remaja, anak usia SMA, seusia kalian teman-teman. Ya, digambarkan ada seorang remaja putri, begitu ya, yang pinternya luar biasa. Nih lihat tangan Pak Egy, pinternya luar biasa, jeniusnya luar biasa, terutama dalam segi matematika. Gitu ya, matematikanya pintar luar biasa, gitu ya. Nah, tapi teman-teman, sayangnya yang tidak dimiliki oleh si murid ini adalah ininya, teman-teman, karakternya. Karakternya it's bad. Ya, kalau bisa dibilang karakternya it's bad. Pokoknya nggak banget deh dicontoh, teman-teman. Nah, teman-teman, salah satunya yang kenapa dibilang bad, kenapa dibilang karakternya tidak bagus, dia itu menggunakan kepintarannya, menggunakan kecerdasannya, terutama dalam bidang pelajaran matematika. Untuk apa, teman-teman? Untuk memberikan contekan kepada teman-teman satu kelasnya, ya, supaya teman-teman kelasnya mendapatkan nilai bagus seperti dia. Dan dia minta bayaran, teman-teman, minta duit.
Nah, kebetulan karena memang anak ini biarpun pinter tetapi ekonominya bisa dibilang pas-pasan, tidak kaya raya dibanding teman-teman satu kelasnya. Jadi teman-teman, dia ini membuat sebuah kode begitu teman-teman kalau ulangan gitu ya, kalau tes pakai apa namanya ketukan di mejanya, kalau misalnya ketukannya tek tek itu tandanya pilihannya A gitu ya. Kalau multiple choice ini ya teman-teman. Kalau ini B dan seterusnya. Itu luar biasa apa namanya dia menggunakan kepintarannya untuk memberikan contekan kepada teman-teman yang lainnya. Nah, nanti bagaimana di akhir ceritanya? Nanti lihat aja ya kalau misalnya teman-teman punya waktu, cari aja di YouTube ada kok teman-teman. Judulnya sekali lagi Bad Genius. Ya, ini kita jadikan contoh, bukan contoh untuk ininya ya meniru yang dilakukan, tetapi kita belajar kepintaran tidak selama-lamanya kalau tidak diimbangi dengan karakter itu pasti bisa membuat celaka untuk hidup kita. Nah, kenapa sih teman-teman zaman sekarang anak muda itu lebih senang mencari duit atau pengen duitnya banyak? Nah, ini teman-teman yang pengen Pak Egy jelaskan nih dalam kesempatan kali ini. Makanya diberi judul Lebih Sedikit, Lebih Bahagia. Jadi Pak Egy pengen sekali mengajak kalian semuanya, generasi muda, terutama Srikandi-Srikandi C gitu ya, yang memiliki semangat. Salam Tarakanita. Apa tuh, teman-teman? Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes, gitu kan? Jadi Tarakanita saja sudah apa namanya? Sudah semangatnya aja sudah dari sini nih, dari dada, dari hati. Jadi rasa-rasanya itu jangan cuma dibunyikan atau dilakukan pada waktu untuk mengawali kegiatan aja, tapi itu dilakukan teman-teman. Itu ada maksudnya pasti. Sekolah kalian memiliki apa namanya? Jargon atau yel-yel seperti itu. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Nah, itu harus dimaknai dengan baik. Nah, yuk kita segera mulai yuk supaya kita bisa segera masuk ke dalam materinya. Nah, teman-teman, ya, seperti layaknya kebanyakan remaja pada umumnya, ya, apalagi remaja putri nih, ya kan, karena kebetulan sekolah kalian kalau stero sudah ada yang cowok ya sekarang ya teman-teman ya. Nah, kalau STC masih semuanya masih cewek, masih putri semua. Nah, teman-teman, siapa sih yang nggak doyan belanja? Coba, ayo, ngaku. Ayo, semuanya pasti doyan belanja ya? Betul nggak? Doyan belanja baju, doyan beli sepatu, apalagi beli kosmetik mungkin gitu ya, beli aksesoris buat rambut, buat anting dan seterusnya. Ya. Nah, teman-teman, tidak masalah kalian punya baju, kalian beli sepatu, tidak masalah. Tetapi yang ingin Pak Egy perhatikan atau Pak Egy ingin tekankan adalah apakah itu penting untuk kehidupan kamu? Artinya, kalau cuma cukup punya satu ya sudah kan? Kenapa mesti beli banyak? Begitu kan? Kenapa mesti beli sepatu lagi? Kenapa mesti beli baju lagi? Kalau sementara di lemari kita masih ada baju, masih ada sepatu yang bagus. Ya, jadi intinya bukan Pak Egy minta kalian tidak boleh beli baju sama sekali, tidak. Tetapi artinya coba dilihat lemari baju kamu aja masih penuh loh. Bahkan jangan-jangan masih ada baju yang baru dipakai sekali atau bahkan belum dipakai sama sekali tuh. Saking saking kamu itu tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Seperti yang tadi dikatakan Bu Susi. Ya kan? Nah, jadi kita harus coba sekarang menseleksi apakah kebutuhan kita yang barang yang kita beli itu memang perlu kita beli atau ditunda dulu. Nah, teman-teman, coba lihat gambar di depan ya. Siapa sih yang mengendalikan diri saya? Apakah pacar? Apakah hobi kita? Apakah guru-guru kita? Apakah kita dikendalikan oleh games? Apakah kita dikendalikan oleh musuh kita, orang tua kita, teman-teman kita, atau bahkan kita dikendalikan oleh uang? Kalau nggak punya uang, langsung stres. Apakah bahkan kita dikendalikan oleh diri sendiri? Ya kan teman-teman? Inilah yang Pak Egy ingin ajak pertama kali dulu. Kira-kira kita dikendalikan oleh siapa sih? Oleh lingkungan luar, ya? Oleh lingkungan luar atau di dalam diri kita sendiri.
Oke, teman-teman. Ada sebuah ilustrasi yang menarik. One question to make a meaningful life. Ada seorang guru, ini anggap saja guru mungkin guru silat gitu ya, anggap saja ya. Ada seorang guru yang bertanya kepada muridnya, "Hai muridku, apa yang paling berat di dunia ini?" Lalu dari sekian muridnya, ada yang menjawab satu orang seperti ini, "Baja guru." Gurunya masih diam. Lalu murid yang kedua mengatakan, "Bukan guru, besi yang paling berat." Gurunya juga masih diam. Lalu murid yang ketiga menjawab, "Bukan guru, bukan baja, bukan besi, tetapi gajah." Setelah beberapa menit kemudian, lalu sang guru mengatakan seperti ini, "Semua jawaban hampir benar. Tetapi yang paling berat adalah sebenarnya mengendalikan ego diri sendiri." Nah, teman-teman, itu sebagai ilustrasi kita. Teman-teman, kebutuhan berbanding dengan keinginan. Kebutuhan melawan keinginan. Teman-teman sekalian, selama ini apakah yang kalian beli, yang kalian lakukan, apakah itu betul-betul kalian butuhkan? Atau hanya sekedar gaya-gayaan? Atau hanya sekedar supaya tidak dianggap anak yang tidak punya uang? Supaya punya status? Supaya bisa berteman? Ataukah memang itu kebutuhan kita sebenarnya teman-teman? Nah teman-teman, coba lihat lagi. Jangan sampai kita menjadi remaja yang punya racun. Nah, jadi yang racun itu bukan cuman minuman ya, tetapi juga menjadi remaja bisa jadi kamu menjadi racun baik untuk diri sendiri maupun juga untuk orang lain. Apa saja itu? Remaja yang punya racun, tidak peduli masa depan. Ditanya kan, "Kamu nanti habis SMA mau kuliah kemana?" "Ah, nanti ajalah Bu Susi. Ah, nanti ajalah Bu Dewi. Nanti aja suster. Masih lama." Atau ada yang mengatakan, "Aduh suster, kalau saya itu nanti kalau kuliah, itu tergantung papa mama. Aku mah nurut aja papa mama." Teman-teman sekalian, masa depan kamu itu yang akan menikmati siapa sih? Orang tua kamu? Guru-guru kamu? Pacar kamu? Atau siapa teman-teman? Masa depan ya milik kamu masing-masing. Ya, maka pastikan jangan sampai kamu cuek dengan masa depan kamu. Pastikan dari sekarang kamu sudah berpikir tentang masa depan kamu. Terutama apa? Terutama berkaitan dengan kuliah kamu. Itulah masa depan kamu yang akan kamu nikmati 2 tahun lagi. Dan 2 tahun itu tidak lama loh teman-teman. Ini saja sudah bulan Mei ya teman-teman. Kapan PAT-nya kamu? Sebentar lagi mungkin sudah mau PAT kan? Ya, sudah mau penilaian akhir tahun. Setelah itu kamu naik kelas. Ya, setelah naik kelas 11, tahun depan kamu akan ada di kelas 12. Tuh coba lihat teman-teman, betapa cepatnya waktu berjalan. Lalu yang kedua, tidak peduli konsekuensi tindakannya. Kita balik dulu kameranya ya teman-teman. Nah, supaya kita bisa berinteraksi. Tidak peduli dengan tindakannya. Teman-teman tahu nggak peristiwa yang sedang viral nih teman-teman di media sosial? Ada seorang YouTuber, ya tanpa saya menyebutkan nama, pasti kebanyakan tahu sih. Ada seorang YouTuber yang belakangan hari ini menjadi perbincangan banyak orang. Bahkan sampai dikejar polisi. Ada yang tahu teman-teman siapa orangnya dan apa masalahnya? Ya, betul teman-teman. Dia itu habis ngeprank. Dia itu habis ngeprank. Ngeprank itu apa sih bahasa Indonesianya? Ngeprank itu artinya bahasa Indonesianya adalah membohongi. Ya. Ngeprank itu artinya membohongi. Kalau bahasa Jawanya ngapusi. Sudah pasti yang namanya ngapusi, membohongi itu pasti perbuatan
negatif, pasti perbuatan yang tidak baik. Jelas itu sudah teman-teman. Biarpun mungkin maksudnya bercanda, mungkin maksudnya untuk lucu-lucuan, tetapi coba lihat dong, coba bayangkan, dia membuat paket sembako diberikan kepada apa itu ya, kepada ya katakanlah kepada waria, kepada orang, tetapi begitu dibuka parselnya, apa yang terjadi? Isinya sampah, teman-teman. Ya kan? Ini kan sesuatu hal yang miris, teman-teman. Begitu, dan dia ketawa-ketawa lagi. Ya, dia ketawa-ketawa. Bahkan kalau nggak salah saya ikuti pemberitaannya, ketika dia pun mengklarifikasi, ya dia minta maaf, tapi di bagian ujungnya ternyata tidak apa namanya, permintaan maafnya tidak tulus, teman-teman. Coba lihat teman-teman, apakah generasi muda yang kita harapkan seperti ini nih, gitu kan ya? Generasi muda nanti yang akan meneruskan negara kita, nanti yang akan masa depan Indonesia. Apakah seperti ini nih generasi mudanya, gitu kan ya? Ya istilahnya ngeprank untuk lucu-lucuan ya harus diperhatikan, dipikirkan dampaknya, ya kan? Nggak mungkin lah kalau kita membuat kelakuan seperti ini. Ya, jadi ini saya katakan tadi, ini juga termasuk remaja yang memiliki racun, teman-teman. Dan saya harap dan saya juga yakin tidak akan ada di STC. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya? Kasih tanda jempolnya dong kalau setuju. Nah, anak-anak STC pasti tidak mungkin melakukan kegiatan prank yang aneh-aneh. Ya, jadi jangan sampai ini terjadi di generasi kalian ya oleh anak-anak STC ya. Itu cukup menjadi pelajaran buat kita. Boleh kita terkenal, boleh kita punya konten, tapi cobalah perhatikan kontennya jangan sampai yang menyakiti hati orang. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, teman-teman. Ya coba bayangkan. Ya, jangan mentang-mentang kita punya uang banyak, lalu kita bisa bertindak seenaknya. Ya kan? Ya, kepada orang lain yang mungkin dalam kondisi seperti ini lagi butuh makan, lagi butuh pekerjaan. Ya kan? Kita harus punya hati, teman-teman. Maka tadi saya bilang kan, pikiran, perkataan dan juga perasaan itu harus jadi satu, harus positif semuanya. Salah satu aja ada yang negatif, teman-teman, semuanya akan hancur berantakan. Ya. Lalu berikutnya apa lagi, teman-teman? Suka mencari jalan pintas. Nah, ya kan contoh kayak tadi saya bilang ya, saya ceritakan ya di filmnya Bad Genius tadi ya. Ya kan bagaimana dia mencari jalan pintas, nggak mau belajar, maunya cuma nyontek, bagaimana dia pengen dapat uang banyak tapi dengan memberi contekan. Ya, teman-teman beneran deh, terutama buat teman-teman yang belum nonton Bad Genius, saya sangat rekomendasikan setelah acara ini kamu tonton. Keren banget, betulan bagus. Ya, juga untuk para guru-guru, ya Bu Susi dan kawan-kawan, coba deh sekali-kali Bu Suster nonton. Bagus banget ya. Dalam arti menginspirasi kita supaya kita semakin wawasannya terbuka di zaman sekarang ini, bukan cuma pinter doang yang penting itu. Ya, tapi apa? Tapi karakter. Ya, yang akan membuat seseorang itu bahagia, sukses itu adalah karakter. Ya, faktor kepintaran itu bisa diolah, bisa dipelajari, tetapi kalau karakter itu bisa dibilang tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka pastikan nonton. Ada yang sudah nonton belum, teman-teman? Ada ya kayaknya ya. Oke, kayaknya Astrid udah komentar tuh, sebagus itu guys filmnya. Oke. Mungkin ada beberapa yang sudah nonton juga ya. Berikutnya lagi, egois, narsis berlebihan. Nah tuh, ya sekali-kali boleh lah ya foto-foto, hai guys, gitu-gitu ya. Boleh sekali-kali, tapi jangan sampai mentang-mentang nih sekarang nih lagi belajar dari rumah, kerjaannya dari bangun pagi sampai menjelang tidur. Cuman apa teman-teman? Cuman main game. Atau cuman apa? Cuman nonton YouTube. Cuman nonton drama Korea. Aduh, gitu ya. Oke lah, ini yang oke lah. Biasanya seminggu awal kemarin ketika kalian berada di rumah itu wajar ya, biasa menikmati kebebasan kan. Yes, akhirnya aku nggak sekolah gitu kan ya. Padahal guru-guru kamu kan ngomong, anak-anak Sri Kandi, ya, ini bukan libur, ini bukan waktunya santai-santai, tapi belajar di rumah. Nah, itu. Jadi jangan dianggap ini sesuatu hal yang boleh kamu bisa bereforia gitu ya. Berikutnya lagi apa? Mudah putus asa dan menyerah. Nah, ini beberapa teman-teman ya. Ini beberapa katakanlah contoh remaja yang
memiliki racun, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke, nah sekarang Pak Egi pengen memberikan tips buat kalian ya. Bagaimana tips untuk teenager ya, bagaimana tips untuk para remaja. Nah, salah satunya teman-teman, kalau bagi kalian yang suka baca buku, ini ada buku yang bagus teman-teman. Ini bukunya ya, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, di karya dari Fumio Sasaki. Ini buku yang menginspirasi tulisan materi pada siang hari ini. Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Ya, jadi prinsipnya adalah lebih sedikit, lebih baik. Nah, teman-teman, coba lihat kuadran ini ya. Lihat kuadran ini ya. Oke, teman-teman perhatikan. Di sini ada tulisan ini tidak penting, not important. Di sini penting, important. Di sini urgent, ya artinya mendesak, ya. Dan di sini tidak mendesak. Penting, mendesak. Tidak penting, tidak mendesak. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Tidak perlu dilakukan, minimal untuk sekarang. Oke, ini kuadran 4 teman-teman. Nanti kita akan belajar. Lalu kuadran ketiga teman-teman. Ya. Tidak penting namun mendesak. Ya. Kita perlu pertimbangkan teman-teman. Ya, kita perlu pertimbangkan. Sekarang masuk ke kuadran kedua teman-teman. Ya. Apa yang dilakukan oleh kuadran 2 ini? Ya. Tidak penting tidak mendesak tetapi penting. Direncanakan. Mungkin bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi setelah pandemi. Dan yang terakhir adalah mendesak dan penting. Inilah yang perlu kita lakukan sekarang juga, teman-teman. Atau bahasa kerennya adalah first thing first. Lakukan yang utama. Lakukan yang utama. Oke teman-teman, yuk kita masuk ke latihannya ya. Kita masuk ke latihannya. Yuk teman-teman, keluarkan kertasnya coba teman-teman. Keluarkan kertasnya coba. Yuk, keluarkan kertasnya dan alat tulisnya. Teman-teman, Pak Egi punya latihan. Ada 12. Ya, ada berupa barang, ada berupa aktivitas. Coba dong teman-teman, sekarang silahkan ditulis. Pak Egi beri waktu hanya 2 menit. Hanya 2 menit, ya. Kalau perlu 1 menit ya, nggak perlu lama-lama. Coba kalian masukkan ke 12 ini, kalian masukkan ke dalam kuadran ini. Mana yang masuk di kuadran 4, mana yang masuk di kuadran 3, mana yang masuk di 2, dan mana masuk yang di 1. Ingat teman-teman sekali lagi, kuadran 4 adalah tidak penting dan tidak mendesak. Dan kuadran 1 adalah penting dan mendesak. Kira-kira dari 12 ini, menurut kalian, manakah yang dimasukkan ke dalam masing-masing kuadran itu? Oke, yuk teman-teman, silakan. Silakan dimasukkan. Yuk, silakan ditulis. Oke, teman-teman, sekali lagi. Yang nomor 1 pulsa, nomor 2 pacaran, nomor 3 baju, nomor 4 jalan-jalan ke mall, nomor 5 berdoa, nomor 6 olahraga, nomor 7 masker kain, nomor 8 belajar, nomor 9 sepatu, nomor 10 main games, nomor 11 tas, dan nomor 12 kosmetik. Nah, ayo dimasukkan, ditulis. Dimasukkan, ditulis. Oke teman-teman, sekali lagi, bagi yang sudah ditulis ya, ingat ya, bukan cuma diomongin ya, ditulis ya. Yang sudah ditulis di dalam kuadran ini, Pak Egi akan undang seperti tadi Bu Susi, dan akan ada hadiahnya yang mau berbagi dengan teman-temannya menuliskan ini. Hadiahnya apa teman-teman? Hadiahnya adalah berupa pulsa tambahan sebesar Rp100.000
Asik kan? Nah, yuk, yuk, yuk. Sekali lagi ditulis ya. Ingat ditulis, bukan cuma diomongin. Yuk ditulis. Bagi yang sudah, boleh diberikan komentar di dalam, boleh tulis di kolom komentar. Pak Egi, saya sudah. Lalu kamu klik di bagian kanannya, minta diundang. Ya, saya akan masukkan kamu dan saya akan undang kamu di live ini dan kamu tunjukkan hasil tulisanmu ya, dan akan mendapatkan hadiah kuota tambahan sebesar Rp100.000 akan saya transfer setelah acara ini selesai. Ayo, 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 ayo. Yuk tulis. Tulis di kertas yuk. Kertasnya boleh apa saja, tidak harus kertas buku. Silahkan kertas coret-coretan. Yuk, ayo, jangan alasan-alasan. Aduh Pak Egi nggak punya kertas. Hello, Sri Kandis TC masa nggak punya kertas? Ayo teman-teman, ada 12 ya. Pulsa, pacaran, baju, jalan-jalan ke mall, berdoa, olahraga, masker kain, belajar, sepatu, main game, tas, dan kosmetik. 12-12-nya itu harus kamu masukkan ke dalam 4 kuadran ini. Contoh misalnya, oh Pak Egi nomor satu itu nomor satu misalnya pulsa ya. Pulsa itu menurut saya di sini Pak Egi nomor satu. Silakan tulis pulsa. Misalnya gitu ya. Lalu misalnya, Pak Egi kalau pacaran buat saya di kuadran 4. Kamu tuliskan pacaran. Dan seterusnya. Jadi dari ke-12 ini semuanya harus dimasukkan ke dalam kuadran ini. Tinggal pilih mana yang kamu rasa kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yuk. Oke. 30 detik lagi ya. 30 detik lagi ya. Yo, 30 detik lagi. 30 detik lagi. Yo. Oh iya, boleh juga nanti saya transfer bukan cuma untuk kuota pulsa, bisa juga nanti saya transfer lewat GoPay, boleh pakai lewat Dana, boleh pakai apa lagi yang punya lainnya, Shopee ya, boleh. Ya, pokoknya Rp100.000 saya akan transfer ke kamu. Bagi kamu yang mau berbagi, mau menulis dan diperlihatkan hasilnya. Yuk. 10 detik lagi ya, 10 detik lagi ya. Bagi yang sudah silakan ketik di kolom komentar. Saya Pak Egi sudah selesai dan saya akan undang kamu di sini. Yuk. Ingat ya, harus ditulis ya. Bukan cuma dikatakan, harus ditulis, masukkan ke dalam kuadran. Oke, yuk, ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Pokoknya itu pasti akan berguna untuk kamu. Ayo, jangan cuma nulis doang. Ayo, jangan cuma nulis di kolom komentar. Ayo. Ya, ini hanya berlaku untuk anak-anak STC ya, kelas 10 ya. Ayo, ini hanya berlaku untuk anak STC kelas 10. Oke, siapa yang sudah? Sudah Pak. Oke, saya yang melihat Teresa Dita. Oke, saya undang ya Teresa Dita ya. Teresa Dita, siap-siap diundang. Oke, saya akan undang, ditulis ya Teresa Dita ya. Oke, Teresa Dita. Teresa, bisakah masuk ke kolom permintaan? Saya belum menemukan kamu. Halo Teresa Dita. Ayo, ayo, ayo bergabung di sini kalau mau dapat hadiah. Astrid, sudah ya Astrid ya? Ayo, siapa yang mau? Ayo langsung masuk di kolom permintaan. Kamu tinggal klik di bagian kanan. Klik permintaan untuk gabung. Ayo, ayo. Ayo, ayo, siapa yang duluan? Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau dapat hadiah? Cepat, 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 cepat. Nah, nih siapa nih?
Halo Pak, halo. Halo Pak, kok nggak bisa? Halo Astrid. Oke, suara saya sudah? Suara saya sudah terdengar? Maaf ya kalau tadi tidak terdengar. Halo, kok nggak ada yang muncul nih? Oke, nih, coba yang terakhir nih. Hai, hai. Love, siapa tuh? Halo. Hai, hai. Hai, Hai. Coba dong diperlihatkan kertasnya. Ini dengan siapa, sorry? Enji, Namanya? Enji, Enji kelas berapa? 10, IPA 2, 10? IPA 2. 10 IPA 2. Oke. Eh, kenapa malu memperlihatkan wajahnya? Manggil Pak, maaf ya Pak. Oke, baiklah. Coba silakan perlihatkan ininya, kertasnya, coba perlihatkan kertasnya. Mana tulisanmu? Oke, oke, oke. Agak mundurin dikit, agak mundurin dikit, agak mundurin dikit. Agak mundurin dikit. Oke, 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 oke. Ya, kuadran 1 berdoa, masker kain, sepatu, baju, tas. Kuadran 2 pacaran, belajar, olahraga. Kuadran 3 pulsa. Kuadran 4 main games, jalan-jalan ke mall, dan kosmetik. Oke, siapa tadi? Sorry, namamu tadi? Enji, Astrid apa? Enji, sorry. Enji, satu hal Pak Egi mau nanya ya. Mengapa menurut Enji kosmetik itu kuadran 4? Kuadran 4 itu kan berarti yang nggak penting. Coba, Soalnya kan boleh sebutkan alasannya? saya Alasan kan kamu kenapa? nggak begitu terlalu in ke kosmetik, terus kurang suka juga buat dandan gitu kan Pak. Terus Oke. kan lagi masa pandemi gini, jadinya kalau buat sekarang kosmetik rada kurang penting gitu bagi saya. Oke, sip, sip, thank you. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Di kuadran 1, kamu menuliskan berdoa. Wow, keren banget ini remaja, anak muda, nulisin penting dan urgent banget berdoa. Kenapa? Kenapa, Angie? Kenapa kamu mengatakan berdoa itu penting? Soalnya kan kalau tanpa Tuhan tuh kayak segala suatu rencana tuh bisa bisa kemungkinan tuh gagal gitu loh Pak. Apalagi kan sekarang lagi bulan Maria juga kan. Terus tiap minggu sekarang juga harus misa online. Jadinya menurut saya berdoa penting sih, apalagi supaya buat pembelajaran online-nya lancar juga. Biar nggak Oke, thank you Angie, thank you banget. Terima kasih sudah mau berbagi ya. Nah, setelah ini kamu DM saya ya. Setelah acara ini kamu DM saya. Bisa kan DM saya ya? DM Bisa. saya, kamu sebutkan kamu mau lewat apa, mau pakai GoPay, mau pakai transfer bank. Nanti Pak Egi akan berikan hadiahnya setelah acara ini. Oke ya Angie ya? Ya, Sip. terima kasih Pak. Oke, sama-sama Angie. Bye. Saya keluarin dulu lagi ya Angie ya. Thank you Angie sudah berbagi. Yes, teman-teman. Wah, keren banget. Saya yakin Suster dan Bu Susi, Bu Dewi, Bu Vicky pasti bangga banget. Kalau misalnya rata-rata anak kelas 10 STC kali ini jawabannya keren-keren seperti tadi, teman-teman. Wow, mantap ya, mantap ya. Nah, itu yang saya pikir perlu tuh di apa namanya ditularkan dan diteruskan oleh teman-teman yang lain ya. Oke, teman-teman, yuk kita lanjut lagi. Baik, teman-teman.
Nah, nggak kerasa kan? Kita kan cuman apa namanya? Cuman belajar-belajar ringan gitu ya. Nah, teman-teman, nah sekarang yang terakhir ya, yang terakhir, saya pengen kalian menuliskan sebuah komitmen. Kalau tadi kan dimasukkan ke dalam kuadran-kuadran ya. Nah, sekarang coba dong kamu tuliskan, ini untuk yang terakhir kalinya menulisnya gitu ya. Tuliskan sebuah komitmen. Komitmen lebih sedikit, lebih bahagia. Ya, jadi kalau tadi kan Pak Egi poin-poinnya 12 itu kan dari saya. Nah, sekarang kamu sendiri yang menentukan. Ya, contoh nih teman-teman di pertama, maksudnya begini. Saya akan membeli barang sesuai kebutuhan. Ini kan umum ya, contoh aja. Saya akan memilih kegiatan yang lebih bermanfaat untuk masa depan saya. Nah, jadi silahkan kamu tulis paling sedikit 4 poin. Silahkan kamu tulis masing-masing sesuai dengan keinginan masing-masing. Apa yang akan kamu tuliskan komitmen kamu berkaitan dengan lebih sedikit lebih bahagia. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Mana yang kita memang perlu beli, mana yang ditunda dulu untuk nanti berikutnya. Oke teman-teman? Dan ini pun juga ada hadiahnya. Yes! Seperti tadi Angie ya, tapi Angie nggak boleh ikut lagi ya. Jadi seperti tadi, saya akan undang kembali ya siapa yang akan nanti mau sharing, menuliskan 4 minimal 4. Lebih boleh komitmen kamu setelah kita acara selesai ini, apa yang akan kamu lakukan. Ya, tentu saja lebih sedikit, lebih bahagia. Yuk, silakan ditulis teman-teman. Silakan ditulis. Bagi yang sudah selesai, seperti tadi, langsung saja masuk ke kolom permintaan. Ya, langsung masuk ke kolom permintaan. Ayo, ayo, ayo. Langsung masuk ke kolom permintaan, teman-teman. Yuk. Yuk, tinggal beberapa menit terakhir nih. Ayo. Yuk, cepat-cepat tulis, cepat tulis. Cepat tulis, cepat tulis. Saya akan apa? Saya akan apa? Saya akan apa? Ayo. Come on, come on, come on. Ayo, ayo. Ayo, masih ada hadiahnya nih, masih ada hadiahnya. Ya, hadiahnya sama seperti tadi ya. 100.000 rupiah ya akan saya transfer setelah acara ini selesai. Seperti Angie juga tadi. Ayo, cepetan, cepetan. Langsung masuk ke kolom permintaan. Langsung kalau masuk ke kolom permintaan. Yang pertama akan saya undang. Oke. Yuk. Sudah saya masukkan nih. Siapa nih yang beruntung nih? Ayo. Ingat ya. Ini hanya untuk anak STC kelas 10 nih. Halo, Yes. Pak. Sudah masuk. Halo. Hai, nama kamu siapa? Astrid. Astrid. Oke, Astrid kelas berapa? Loh, Astridnya langsung keluar. Ayo, ayo, masuk ke kolom permintaan. Masuk ke kolom permintaan. Ayo, 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 ayo. Yes. Siapa lagi ini? Tadi kenapa ya kok tiba-tiba keluar nih? Aduh, sayang sekali. Aduh, sudah di depan mata. Ayo. Ayo, siapa yang mau dapat hadiah? Ayo, cepetan. Beberapa detik lagi. Kalau enggak, hadiahnya lewat. Oke, karena waktu terbatas nih. Ayo, ayo, ayo. Siapa? Oke. Ya, ini yang terakhir nih. Harus berhasil nih. Ayo, masuk. Monica Viani. Hai, Monica. Hai, Monica. Halo. Hai, Hai, namamu siapa? Viani. Siani. Kelas berapa? Kelas 10. 10 apa? IPA, IPS? Bahasa? IPS 2. IPS 2 STC ya? Anak STC lo Iya. ya? Oke, baik. Silahkan tunjukkan komitmennya. Ayo, Ini tulis, yang pertama. silakan. Mana Saya akan kertasnya? Mana memanfaatkan- kertasnya? Ini. Kertasnya mana kertasnya? Ditunjukin dong di layar. Aduh, masih muter-muter layarnya. Maaf, belum kelihatan nih. Coba sambil baca, Ya, sambil baca. Sambil baca, coba sambil baca. Saya akan memanfaatkan waktu dengan baik. Saya Oke, akan lebih menjaga terus? kesehatan. Oke, terus? Saya lebih mau berbagi kepada orang lain dan mau menghargai orang lain. Itu. Oke, terus? Udah berapa tuh? 4. Sudah 4 ya? Oke, cukup 4 aja? Oke, baik. Ya, Pak? Nanti setelah acara ini DM ke saya ya, direct message ke saya Oke. ya. Nah, nanti mau lewat apa bisa apa namanya saya transfer. Oke, thank you ya. Ya. Bye. Ya, makasih.
Oke teman-teman sekalian, waduh, apa namanya, waktu tidak terasa sudah akan selesai. Teman-teman sekalian, ya tanpa eh, mengurangi rasa terima kasih saya sudah bisa berbagi dengan anak-anak STC kelas 10 terutama begitu ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu ya. Dan kalau ada yang pengen tanya-tanya, pengen ngobrol-ngobrol, it's okay. Pak Egi selalu welcome kepada kalian. Oke ya. Baik, kita akan mudah-mudahan masih ada waktu. Bu Susi bisa bergabung kembali nggak ya? Hai Bu Susi atau siapa, Bu Dewi atau Bu Vicky? Hai. Anak-anak mohon maaf ya kalau misalnya ya ada yang tidak bisa masuk di sini sehingga bisa dapat hadiah tadi. Ya jangan sedih ya, tetap semangat ya. Makanya bilang sama Bu Susi, undang lagi Pak Egi biar acaranya seru, biar dapat hadiah gitu ya. Ya, oke, waktunya terbatas nih. Halo Bu Susi, bisa mendengar suara saya? Atau Bu Dewi, kita sudah mau penutupan nih Bu. Ayo. Ayo dong. Adakah perwakilan dari pihak sekolah untuk menutup acara kita pada siang hari ini? Halo? Bu Susi, boleh dong di kolom permintaan? Masuk di kolom permintaan, Bu Susi. Yes, Bu Susi, yuk. Halo. Yes, Bu Susi. Oke, Bu, yuk agak cepat aja karena waktunya tinggal beberapa saat lagi nih, Bu. Silakan Bu, penutupan dari Ibu Susi. Oke, yang pasti langsung aja. Pertama, makasih sama Pak Egi udah berbagi berproses bersama anak-anak ya. Semoga dengan apa yang disampaikan Mas Egi, Pak Egi, lalu anak-anak semakin diteguhkan gitu. Kami memang salamnya semoga tidak hanya sekedar salam gitu ya, tapi memang sungguh dari hati. Karena kami juga ada karakter yang ditanamkan khas Tarakanita itu ya, CC5. Mas Egi mungkin sudah biasa ya, karena kalau pas mendampingi Tarakanita 5 Jakarta dan sebagainya, CC5 ya. Nah, tadi kan ada muncul ya, syukur, rasa syukur, kreativitas, lalu berani menentukan pilihan kan Mas Egi tadi ya, mana yang penting, mana yang tidak, mana yang mendesak, itu kan juga berhubungan dengan conviction, suara hati dan sebagainya. Nah, itu kan karakter-karakter yang memang ditanamkan oleh Tarakanita kepada Srikandi STC. Nah, harapannya dengan bersama Mas Egi ini, anak-anak juga lalu mau ingat lagi gitu loh, nilai-nilai Tarakanitanya, CC5-nya lalu diingat lagi. Dengan bentuk, tadi kan disampaikan dengan bentuk yang berbeda. Gitu, terima kasih juga Srikandi STC sudah bergabung gitu ya. Terus untuk tagihannya nanti, sekali lagi tagihan tadi, tugasnya dari Mas Egi, dikirim lewat email. Betul. Oke. Thank you Bu Susi sekali lagi, bye. Nanti mudah-mudahan bisa berjumpa lagi, berbagi lagi di waktu ya Bu. Salam buat semuanya, bye. Sama-sama. Oke teman-teman sekalian, di penghujung acara kita pada sini, Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, Oke teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah berbagi pada siang hari ini. Pak Egi juga mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya, karena jumlah kalian luar biasa banyak, jadi kayaknya perlu nanti waktu berikutnya ya. Jadi jangan lupa, boleh juga follow akun IG-nya Pak Egi. Saya sering sekali memberikan pelatihan-pelatihan dan juga untuk IG live saya. Oke teman-teman, di sisa waktu 20 detik lagi, yang mau joget, yuk kita joget. Thank you.